Halo adik-adik. Halo. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Siap. Kalau sudah siap, yuk kita berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami dapat datang kepada Engkau beribadah. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami menyerahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau semangat untuk beribadah. Yeah.
Kak Gita suka nggak jadi anak Tuhan? Oh, senang banget Kak Romsi. Pasti adik-adik di rumah juga senang loh jadi anaknya Tuhan Yesus. Iya pastinya. Yuk Kak Gita kita nyanyi satu lagu lagi. Masih Lagu kuat apa, toh? Kak? Masih semangat kan Kak Gita? Oh, pasti. Adik-adik di rumah semangat dong, puji nama Tuhan. Nah, di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Filia. Hei, tadi kamu dengar nggak lagunya? Lagu yang mana, Theo? Itu loh yang barusan dinyanyikan Kak Gita sama Kak Romsi. Oh, lagu Yesus di dalam rumahku itu ya? Kenapa? Bukankah Tuhan Yesus itu tempatnya di gereja ya? Tidak, Theo. Tuhan kita itu ada di mana-mana. Gak cuma di gereja aja. Pernah nggak kamu baca di Mazmur 139 ayat 1 sampai 24? Di sana menuliskan kalau Tuhan kita ada di mana saja loh. Tuhan kita itu ada menemani dan selalu bersama dengan kita. Oh iya Theo, di dalam Alkitab ada cerita seorang yang berdoa dari rumahnya dan ditolong Tuhan loh. Hah? Siapa, Vi? Kamu mau mendengarkannya nggak? Iya mau, ceritain dong. Ya udah, yuk kita saksikan bersama cerita Daniel di Gua Singa. Yuk. Di kerajaan Media dan Persia terdapat seorang raja bernama Raja Darius. Dia mengangkat 120 wakil-wakil raja di seluruh kerajaannya. Selain itu, Raja Darius juga mengangkat 3 pejabat tinggi untuk mengepalai para wakil-wakil raja. Daniel adalah salah satu di antara pejabat tinggi di situ. Dan karena roh Tuhan ada padanya, Daniel melebihi semua pejabat dan wakil-wakil raja yang ada di kerajaan itu. Sehingga raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Karena iri hati, para pejabat dan wakil-wakil raja itu bersepakat untuk menjatuhkan Daniel. Mereka menghadap raja dan berkata, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Keluarkanlah kiranya larangan untuk menyembah atau memohon kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada tuanku. Barang siapa yang melanggar perintah raja akan dilemparkan ke dalam gua singa." Kalau memang baik pendapatmu itu, silakan dibuat surat perintah dengan larangan itu. Ketika Daniel mendengar bahwa surat perintah itu telah dibuat, ia pergi ke rumahnya dan di ruang atas di kamarnya. Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Suatu hari, seorang pejabat tinggi menghadap raja dan melaporkan Daniel kepada raja. "Ya tuanku raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda itu tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doa kepada Allahnya." Setelah raja mendengar itu, maka sangat sedihlah ia, dan raja pun mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Tetapi pejabat-pejabat tinggi itu memaksa raja untuk segera menangkap Daniel.
Lalu dengan terpaksa raja mengeluarkan perintah. Pengawal, tangkaplah Daniel dan lemparkan dia ke dalam gua singa. Karena larangan ini dibuat atas perintahku sendiri. Aku tidak dapat membebaskanmu, Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Lalu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa yang ditutup dengan sebuah batu, dan raja pun mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Benarkah itu? Kalau begitu, pengawal, keluarkan Daniel dari dalam gua singa itu. Raja Darius sangat bersukacita karena Daniel mengalami pertolongan Tuhan. Tidak terdapat luka apa-apa pada Daniel, karena ia percaya kepada Allahnya dan tetap berdoa dan memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Bagaimana Theo ceritanya? Seru kan? Iya Vi, seru banget. Ternyata Daniel tetap berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Meskipun waktu itu ia dilarang. Betul Theo, karena itu juga maka Daniel ditolong Tuhan. Meskipun harus masuk ke dalam gua singa. Berarti benar dong kalau Tuhan itu nggak hanya ada di gereja saja. Daniel berdoa di rumah. Daniel juga berdoa di gua singa. Dan Tuhan menolong Daniel. Berarti di mana saja kita bisa berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Ya Vi? Iya dong, pastinya. Dimanapun dan kapanpun kita bisa berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Termasuk di masa pandemi ini Theo. Kalau kita belum bisa berkumpul dan beribadah di gereja, kita masih tetap bisa beribadah dari rumah loh. Oh ya. Kalau gitu habis ini saya mau pulang dulu ya Vi. Mau mandi. Terus mau ibadah deh di rumah. Loh, kamu belum mandi toh? Pantas dari tadi kayak ada bau-bau asam di sini. Kamu ada-ada aja Vi. Tapi ingat ya Theo, kalau kita sudah bisa ibadah di gereja lagi kayak dulu, jangan lupa untuk rajin ke gereja ya. Pastinya dong. Yaudah yuk kita pulang. Yuk. Nah, adik-adik gimana ceritanya? Seru kan? Wah, seru banget ya Kak Romsi. Oh Kak Gita, ternyata kita itu ibadah bukan hanya di gereja saja ya Kak Ya Gita. betul sekali itu Kak Romsi. Oh, di rumah boleh ya Kak Gita? Betul, boleh banget. Seperti Daniel tadi ya. Dia Iya. malah di mana Kak Gita tadi? Berdoa di rumahnya Kak Romsi. Oh, terus selain itu kita juga Daniel tadi juga berdoa di mana? Di gua singa loh. Ini loh gua singanya. Seru sekali ya. Weh, adik-adik, sebelum kita mengakhiri dalam doa, kita mau nyanyi satu lagu pujian yang barusan tadi ya. Ayo Theo sama Filia, kita mau nyanyi bareng-bareng. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah,
Tuhan adik-adik. Bagaimana, senang bukan? Kita sudah melihat kalau Tuhan kita itu ternyata bukan hanya ada di gereja. Jadi adik-adik, meskipun adik-adik di rumah tetap beribadah. Tadi waktu Theo dan Filia ngomong itu ada ayat ya, Mazmur 139. Nah adik-adik nanti baca di rumah, di situ adalah merupakan doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Ya, jadi walaupun kita di rumah, Tuhan itu ada. Tetapi ingat pesan dari Theo tadi, ya, dan Filia, kalau sudah normal, sudah bisa ke gereja, kita datang ke gereja. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, sore hari ini, malam hari ini, kita mau mengakhiri ibadah. Pasti adik-adik senang. Nah, tunggu nanti ya, ke depan akan lebih seru lagi, ya, lebih seru ya. Di sini ada kakak-kakak. Pasti penasaran pemerannya siapa ya? Nanti ya dikasih tahu ya. Oke, mari kita tutup mata kita, lipat tangan. Kita mau berdoa. Kita siapkan hati kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah sekolah minggu. Kami berdoa dari tempat ini supaya anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah, mereka tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Doa kami Tuhan supaya kami boleh kembali dapat berkumpul bersama-sama untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang ada di mana saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari angkat tanganmu, kita mau terima berkat. Terimalah berkat anugerah rahmat yang limpah dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini dan mengakhiri ibadah sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Puji Tuhan, dadah.